Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Amanda, stambuk C301-18304. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Langsung saja, model deskriptif adalah model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Bagian A, framing. Framing adalah sebuah fenomena di mana yang menunjukkan bahwa para pembuatan keputusan yang akan merespon dengan cara yang berbeda pada permasalahan keputusan yang sama jika suatu masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. B, fungsi nilai. Dalam garis besar, nilai mempunyai garis fungsi, yaitu 1. Tidak mudah untuk memahami bahwa seperangkat nilai sosial berfungsi untuk petunjuk arah. Dengan cara berpikir dan bertindak, anggota masyarakat yang umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang tertentu. Yang kedua, nilai sosial yang dalam satu masyarakat yang berfungsi pula sebagai pemandu bagi setiap warganya dalam menentukan pilihan terhadap suatu peranan yang akan diterima. Dan yang ketiga, nilai fungsi sebagai satu persatu yang dapat mengumpulkan orang yang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu. Pembobotan ini adalah suatu teknik dalam pengambilan keputusan yang dalam prosesnya melibatkan beberapa faktor secara bersamaan dengan cara memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut. Nah, dapat dilakukan secara objektif dengan cara perhitungan statistik ataupun dilakukan dengan cara subjektif, yaitu dengan menetapkannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Bagian C, akuntansi mental. Akuntansi mental merupakan sebuah fenomena seseorang membagi uang dalam beberapa akun atau sebuah rekening yang terpisah berdasarkan tujuan masing-masing dan uang tersebut. Akuntansi mental juga terjadi ketika seseorang membagikan rekeningnya berdasarkan pendapatan. Pasti akan ada yang menempatkan dalam akun yang berbeda, ada juga yang membuatnya secara virtual, dan ada juga yang membuatnya dalam catatannya. Dan akuntansi mental ini ternyata dalam aktivitas transaksi saham, yaitu baik trading ataupun investasi. Dan yang terakhir, D, penelitian teori prospek. Teori prospek adalah teori yang akan menjelaskan bagaimana seseorang akan mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Substansi teori prospek adalah di mana proses suatu pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang dapat terjadi di ilmu ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmi, stambuk C301-18273. Di sini saya akan menjelaskan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Dalam model deskriptif pengambilan keputusan ini terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu framing atau pembingkaian informasi. Yang kedua, fungsi nilai dan pembobotan. Yang ketiga, akuntansi mental. Yang keempat yaitu penelitian teori prospek. Oke, sebelum saya lanjut kepada model-model tersebut, saya akan menjelaskan model deskriptif itu sendiri. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan yaitu di mana pengambilan sebuah keputusan yang ditanggung dan diputuskan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan demi untuk menghasilkan keputusan yang baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model yang tadi. Yang pertama yaitu framing atau pembingkaian informasi. Framing pada pengambilan keputusan ini yaitu penilaian yang dibuat dalam pengambilan keputusannya karena cara penyampaian informasinya yang berbeda dan pemilihannya yang berbeda pula. Framing ini juga terjadi karena penyajian yang berbeda terhadap cara, format, penekanan hal-hal tertentu sebuah informasi yang menyebabkan perbedaan efek penilaian oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu fungsi nilai dan pembobotan.
Pembobotan yang dipakai atau yang dimaksud dalam pengambilan keputusan ini biasanya itu untuk setiap parameter berdasarkan tingkat pengaruh atau nilai penting parameter yang bersedia atau yang bersangkutan. Selanjutnya itu akuntansi mental. Akuntansi mental dalam pengambilan keputusan adalah sebuah fenomena seseorang membagi uang dalam beberapa akun atau rekening terpisah berdasarkan tujuan dan sumber uang tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian teori prospek. Teori prospek dalam pengambilan keputusan ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Subjek penelitian ini juga sama dengan beberapa pilihan yang sama, namun diformulasikan dengan cara yang berbeda dan menyebabkan hasil keputusan yang berbeda pula. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkauli Cahyani Daud, stambuk C301-18338. Di sini saya akan menjelaskan tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Dalam pembuatan keputusan dibutuhkan semua tahap dalam kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya dalam perencanaan pembuatan keputusan ini dibutuhkan banyak pembuatan keputusan sepanjang proses pembuatan ini berjalan. Dalam pembuatan keputusan mencakup kegiatan dari mengidentifikasi masalah, rumusan dalam masalah, pemilihan keputusan berdasarkan perhitungannya, dan ada berbagai dampak yang mungkin akan muncul. Dalam model deskriptif dalam pengambilan keputusan ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu framing atau bingkai informasi. Framing ini dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, terutama jika ada ketidakpastian yang terlibat. Dalam jalannya pengambilan keputusan ini disertakan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa intuisi resiko menyimpang dari rasionalitas. Sebab manajer biasanya tidak menghargai sifat dari ketidakpastian itu atau fakta manajerial kehidupan. Yang kedua itu fungsi nilai dan pembobotan. Nah, fungsi nilai ini lebih fokus terhadap perubahan kenyamanan daripada kondisi final atau kondisi akhir. Seringkali pemikiran kita cenderung hanya mengevaluasi daripada evaluasi dari besaran absolut. Contohnya tingkat temperatur, pencahayaan, dan tingkat kebisingan tergantung dari cara beradaptasi, titik referensi, dan stimulus yang diapresiasikan. Jadi di mana seseorang jika dia merasakan kedinginan, kepanasan, itu semua tergantung sejauh mana temperatur tersebut ia sendiri yang bisa adaptasikan. Sedangkan pembobotan tersebut merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan beberapa faktor secara bersama-sama dengan memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut. Pembobotan sendiri ini bisa dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik atau subjektif dengan pertimbangan tertentu. Penentuan bobot secara subjektif dilandasi dengan pemahaman tentang sebuah proses. Yang ketiga yaitu akuntansi mental. Mental accounting atau akuntansi mental ini di mana seseorang membagi uangnya menjadi beberapa akun atau beberapa rekening secara terpisah. Hal ini terjadi ketika seseorang membagi rekeningnya atau akunnya berdasarkan sumber pendapatannya atau gajinya. Beberapa orang membuat dengan cara yang berbeda-beda maupun menempatkan pada akun yang berbeda-beda, baik itu secara virtual, ada juga menggunakan catatan seperti biasa, dan uang ini juga dihasilkan dari gaji karena
bekerja selama sebulan, setahun, bahkan sehari diperlakukan dengan cara yang berbeda daripada uang yang didapatkan dari hadiah, bonus, dan warisan. Lebih banyak orang memilih menggunakan dan menghabiskan uang yang didapatkan dari hasil hadiah, bonus, warisan itu daripada uang yang didapatkan dari hasil gaji dari bekerja walaupun memiliki nilai yang sama. Keempat yaitu prospek teori. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Prospek teori ini adalah proses pembuat keputusan tiap individu yang berlawanan dengan pertimbangan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Dalam prospek ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian, di mana jika seseorang berada dalam proses untung, maka orang itu cenderung menghindari resiko. Sedangkan jika seseorang berada pada posisi rugi, maka orang tersebut akan berani menghadapi sebuah resiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestu, Stambuk C301-18292. Di sini sedikit saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, framing. Framing adalah teori prospek memprediksi bahwa preferensi akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Prospek teori penelitian teori prospek. Pada teori utilitas yang diinginkan diganti dengan nilai-nilai di mana nilai tersebut didefinisikan pada laba dan rugi, walaupun nilai keuntungan berbeda dengan nilai kerugian. Selanjutnya, fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai dan pembobotan, keduanya bergerak pada titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan akan berbeda dengan kehilangan sesuatu. Value bagi suatu kehilangan dibobot lebih tinggi, sedangkan value bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah. Sedangkan akuntansi mental adalah sebuah fenomena seseorang membagi uang dalam beberapa akun atau rekening terpisah berdasarkan tujuan dan sumber uang tersebut. Sekian pemaparan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Usman, Stambuk C301-18292. Di sini saya akan menjelaskan tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan yang telah saya profesikan, di mana itu bagian itu adalah framing, di mana itu pembingkaian informasi atau framing dalam efek pada penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi yang sama bila disampaikan dengan cara yang berbeda akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Astarjo 199. Secara umum, jika informasi yang bersifat positif yang disampaikan pertama kali lalu disusul dengan informasi bersifat negatif, maka seseorang akan memberi penilaian yang positif, begitu pula sebaliknya. Nah, dalam penelitian mengenai pembuatan keputusan, biasanya subjek diberi sejumlah masalah hipotesis. Setiap masalah mencakup yang pertama itu sejumlah alternatif options atau tindakan-tindakan yang harus dipilih. Yang kedua itu hasil outcomes dari alternatif tersebut atau konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut. Yang ketiga itu adalah probabilitas atau kontingensi yang menghubungkan hasil-hasil dengan tindakan-tindakan yang tadi. Respons seseorang terhadap masalah-masalah hipotesis tersebut diharapkan dapat mengungkapkan sikap-sikap dasar orang tersebut terhadap risiko. Nah, yang bagian B itu fungsi nilai dan pembobotan. Nah, menurut Hemen dan Tversky 1979 mencoba memberikan penjelasan atas kecenderungan subjek dalam menghadapi masalah-masalah di atas. Nah, penjelasan tersebut merupakan ciri-ciri teori prospek. Yang pertama itu hasil-hasil outcome atau outcomes diekspresikan dalam bentuk deviasi positif atau gains atau deviasi negatif losses dari satu titik referensi netral yang dianggap bernilai 0. Yang kedua itu adalah mengikuti jejak Bernoulli.
Kahneman Rosti 1979 menandaskan bahwa dalam mengevaluasi suatu prospek yang tidak menggunakan analisis objektif prospek tersebut. Akan tetapi, orang mengembangkan penilaian subjektif terhadap hasil dari prospek tadi, khususnya fungsi nilai value function, memiliki bentuk S, bersifat cekung di atas titik referensi dan bersifat cembung di bawah titik referensi. 3. Dalam teori pengambilan keputusan yang normatif, misalnya expect utility theory, maka nilai satu hasil dibobot berdasarkan probabilitasnya. Akan tetapi dalam teori prospek, nilai satu hasil dikaitkan dengan bobot keputusan. Bobot keputusan merupakan satu fungsi matematik dari probabilitas, namun ia bukan merupakan probabilitas. Yang ketiga itu adalah akuntansi mental. Framing juga dapat diterapkan pada pilihan terhadap alternatif yang mempunyai banyak atribut. Dalam mengevaluasi satu pilihan yang mempunyai banyak atribut, maka orang biasanya mengembangkan satu perhitungan mental dengan cara merinci keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut jika dibandingkan satu referensi. Yang keempat adalah penilaian teori prospek. Pengaruh perbedaan formulasi satu masalah terhadap perbedaan perilaku memilih framing effects yang merupakan ciri khas dari teori prospek telah banyak diteliti. Levin dan Johnson 1918 dalam Sarjo 1991. Misalnya, meminta baik pasien di suatu rumah sakit maupun para dokter yang memiliki antar terapi perbedaan dan radiasi dalam mengobati kanker paru-paru. Kelompok pertama diberi informasi mengenai efektivitas terhadap terapi tersebut dalam bentuk visual statistik yang menunjukkan persentase pasien yang mampu bertahan hidup sesudah mendapatkan terapi. Nah, secara ringkas atau implikasi teori prospek yang sangat penting adalah bahwa dengan memulasi suatu masalah atau dengan mengubah titik laku tersebut tertentu syaratnya apakah ia akan cenderung mengambil atau menghindari risiko. Nah, sekian penjelasan saya tentang model deskriptif. Terima kasih.